Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, welcome back with YouTube channel Latsar CPNS tahun 2021 Kabupaten Tanah Laut, golongan 3 angkatan 2 kelompok 4. Tutor Ibu Rofiah Esos MCS. Di presentasi kali ini kita akan membahas analisis isu global pandemi COVID-19. Kami pun beranggotakan sebanyak 5 orang, yaitu Bapak Rusidi Arifin SPDI, Bapak Sarfani SPD, Ibu Rusnah SPD, Ibu Arbainah SPD, Ibu Vivi Ayu Aryana SPD. Teknik analisis isu. Dalam teknik analisis isu banyak menggunakan metode-metode. Kami pun menggunakan metode pentahelik untuk yang pertama. Dilanjutkan dengan metode USG. Dilanjutkan dengan fishbone diagram. Dan terakhir pembuatan tabel alternatif penyelesaian dari isu pandemi COVID-19. Pentahelik model. Metode pentahelik adalah metode menggunakan isu yang ada untuk diamati. Adapun unsur-unsur dari metode pentahelik ada 5, yaitu pemerintah, masyarakat, swasta, akademisi, dan media. Pemerintah mengeluarkan peraturan PPKM yang sangat ketat dikarenakan sangat melesitnya angka penularan dan angka kematian kasus COVID-19 dari tahun 2020 hingga tahun 2021 saat ini. Yang kedua adalah masyarakat. Masyarakat sangat resah dalam keterpurukan akibat COVID-19, tetapi masyarakat juga sebagai ujung tombak penstopan penularan COVID-19. Dan yang ketiga adalah pihak swasta. Dari peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, banyak dari usahawan mengalami kemunduran perekonomian sampai-sampai gulung tikar. Dan yang selanjutnya, akademisi. Dari itulah sekolah memperpanjang pelajaran secara daring dan luring di rumah, menurunnya kualitas dan hasil belajar siswa dikarenakan sekolah tidak lagi mengadakan tatap muka. Dan yang terakhir adalah media. Media menjadi informasi pertama di saat pandemi sekarang ini. Sebagai alat bantu untuk menentukan seberapa penting isu yang dibuat, kelompok kami menggunakan metode USG. Metode ini adalah metode yang menggunakan scoring mulai dari 1, 2, 3, 4, sampai 5. Skor 5 berarti sangat penting. Skor 4 berarti penting. Skor 3 cukup penting. Scoring 2 berarti kurang penting. Dan scoring 1 artinya isu tersebut tidak penting. Berikut tabel analisis isu USG yang kami paparkan. Isu yang pertama, dampak dari pandemi COVID-19 adalah menurunnya penghasilan orang tua yang berakibat pada tingginya kekerasan terhadap anak di rumah. Yang kedua, isu yang kami tampilkan adalah meningkatnya tingkat kebosanan pada anak ketika lama berada di rumah. Isu yang ketiga adalah orang tua kehilangan pekerjaan yang menyebabkan ekonomi keluarga menurun. Isu yang keempat
sulitnya orang tua dalam memenuhi kebutuhan gizi dan obat-obatan di rumah. Dan isu yang kelima adalah menurunnya kualitas dan hasil belajar siswa. Dari beberapa isu ini, total skor yang tertinggi adalah terletak pada isu menurunnya kualitas dan hasil belajar siswa. Jadi, dari hasil analisis isu pada tabel di atas, dengan menggunakan teknik USG dapat disimpulkan bahwa menurunnya kualitas dan hasil belajar siswa merupakan skor tertinggi sehingga menjadi isu prioritas utama yang harus dicarikan solusinya. Dari tabel analisis isu USG, hal yang menjadi prioritas utama adalah menurunnya kualitas dan hasil belajar siswa yang harus segera dituntaskan. Di sini kami menggunakan fishbone diagram atau sering dikenal dengan diagram ikan. Fishbone diagram adalah salah satu metode untuk menganalisa penyebab dari sebuah masalah atau kondisi. Sering juga diagram ini disebut dengan diagram sebab akibat. Pada diagram terlihat beberapa sebab menurunnya kualitas dan hasil belajar siswa. Yang pertama, tidak semua siswa memiliki fasilitas yang lengkap. Kedua, tidak meratanya jaringan internet. Ketiga, target kurikulum yang tidak bisa terlaksana secara maksimal. Keempat, penyampaian materi secara daring terasa kurang efektif. Kelima, orang tua yang sering merasa kesulitan dalam mendampingi anak selama proses pembelajaran daring. Dan yang keenam, penggunaan gawai yang sering disalahgunakan oleh siswa, sehingga bisa mengakibatkan menurunnya kualitas dan hasil belajar siswa. Tabel rekomendasi alternatif penyelesaian isu tentang pandemi COVID-19. Isu dampak COVID-19 terhadap kualitas pendidikan. Penyebab terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki siswa atau gawai, kendala pada jaringan internet, dan kurangnya efisiensi proses pembelajaran daring. Alternatif penyelesaian yang pertama adalah dengan pertemuan tatap muka PTM terbatas. Tahap penyelesaiannya: A. Pemerintah mulai memberikan sedikit kelonggaran kepada sekolah yang berada pada zona hijau sehingga bisa melakukan proses pembelajaran PTM terbatas. B. Guru bisa memanfaatkan waktu PTM yang disediakan dengan semaksimal mungkin untuk menyampaikan materi pembelajaran yang sulit untuk disampaikan ketika proses pembelajaran daring. Hasil yang diharapkan yaitu materi pelajaran dapat tersampaikan secara maksimal. Para pihak yang berperan di sini adalah pemerintah dan juga guru. Alternatif penyelesaian yang kedua adalah sosialisasi kepada orang tua tentang pentingnya mendampingi anak selama proses pembelajaran daring. Tahap penyelesaiannya adalah A. Orang tua selalu mendampingi anak selama proses pembelajaran daring. B. Pemberian sosialisasi kepada orang tua tentang penggunaan aplikasi yang bisa digunakan untuk pembelajaran daring. Hasil yang diharapkan adalah pembelajaran anak lebih terkontrol dan penyalahgunaan gawai oleh anak bisa berkurang. Para pihak yang berperan di sini yaitu guru dan juga orang tua.
Demikian pemaparan dari kelompok kami. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.